Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dasar pemrograman jurusan Sistem Informasi kelas 12 1A37 Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Pemuda Jakarta. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Indah Putri Suryaningsi, NIM 122011151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajrata Cinardi, NIM saya 1220108. Nama saya Dimas Alisa Dewo, NIM saya 1220031. Nama saya Farhan Syarif Ramadan Al-Aziz dengan NIM 122011350. Dimulai dengan hashtag atau pagar yang tulis dengan tampilan awal. Kemudian garis pendek sama dengan kutip 2, lalu titik dan tutup dengan kutip 2. Dengan yang bersamaan di bawahnya bertuliskan garis panjang sama dengan kutip 2, lalu titik lagi dan tutup dengan kutip 2. Lalu di bawahnya print buka kurung kutip 2 dan dituliskan menghitung kecepatan. Buka kurung lagi, tulis V, lalu tutup kurung dan koma. Dan dituliskan dengan waktu tempuh buka kurung. Situ kita taruh huruf T. Lalu tutup kurung lagi, koma, dan jarak tempuh buka kurung S, tutup kurung, kutip 2, lalu tutup kurung. Kemudian di garis baru tulis print buka kurung, tulis garis panjang, lalu tutup kurung lagi. Lalu di baris baru ditulis juga print buka kurung kutip 2 no itu singkatan dari nomor, titik spasi pilihan rumus lalu spasi kutip 2 tutup kurung. Di baris baru lagi tulis juga print buka kurung lagi sama, lalu kutip 2 terus angka 1 kemudian titik spasi menghitung kecepatan. Itu rumusnya V sama dengan S per T kutip 2 tutup kurung. Lalu di baris baru tuliskan dengan yang sama print buka kurung kutip 2 nomor 2 titik spasi menghitung waktu tempuh. Dengan rumus T sama dengan S per V kutip 2 tutup kurung. Di garis baru lagi tulis print buka kurung kutip 2 lalu nomor 3 titik spasi menghitung jarak tempuh. Dengan rumus S sama dengan V kali T, lalu terus dengan kutip 2 tutup kurung. Dan di terakhir adalah tulis print sama dengan garis panjang lalu tutup kurung. Kemudian kita tulis hashtag
proses input data berulang dan output. Berulang dan output. Di sini kita membuat pilihan sama dengan yes, di mana pilihan ini akan disebut atau akan dipakai untuk perulangan. Kita memakai perulangan while. Perulangan while itu perulangan yang terjadi selama nilai itu benar. Di sini while pilihan tidak sama dengan no, artinya pilihan yes ya, maka data nanti akan berulang. Nah, dalam while ini kita masukkan rumus sama dengan integer input pilih nomor 1 sampai 3, dimana nanti ketika output kita akan menulis atau memilih angka 1 sampai angka 3. Kemudian kita masukkan branching atau percabangan pada rumus ini. If rumus lebih kecil sama dengan 3, artinya 1, 2, 3. If rumus, kita masukkan if dalam if lagi ya, artinya nested if ya, if dalam if. Rumus sama dengan 1, maka print mencari atau menghitung kecepatan, dimana sesuai nomor di atas, nomor 1 itu untuk menghitung kecepatan. Kemudian kita tulis JK jenis kendaraan, kita input. Jenis kendaraan, masukkan jenis kendaraan. Kemudian kita input S atau satuan jarak ya, jarak tempuh ya, S itu. Karena untuk menghitung kecepatan rumusnya adalah S per T. T itu waktu. Setelah kita input S, kita input T memakai integer int karena nanti inputannya itu akan dihitung. Kenapa memakai integer? Karena untuk bilangan yang bilangan koma bisa menghasilkan bilangan koma. Jika bilangan bulat kita memakainya float. Masukkan waktu tempuh, satuannya jam. Jarak satuannya kilometer. Setelah itu kita masukkan rumus, dimana yang dicari adalah kecepatan, menghitung kecepatan, maka rumusnya S atau jarak dibagi waktu, S per T. Print maka kecepatan string JK itu jenis kendaraan yang kita tulis adalah, kita string lagi, kita panggil lagi V, yaitu rumus mencari kecepatan. Kita tambahkan satuannya kilometer per jam, kilometer per jam satuannya. Setelah keluar hasilnya, maka kita akan memilih lagi nih. Kita buat dulu print garis panjang supaya ada pembatas. Kita print
kita masukkan pilihan input. Apakah Anda ingin menghitung kembali? Yes atau no. Di sini kita akan memilih atau menulis yes atau no. Jika yes, maka kembali ke pilihan rumus 1 sampai 3. Jika no, akan berhenti. Untuk elif rumus yang kedua, print dalam kurung menghitung waktu tempuh. JK sama dengan input dalam kurung masukkan jenis kendaraan. S sama dengan interjen dalam kurung input dalam kurung masukkan jarak tempuh kilometer. V sama dengan interjen dalam kurung input dalam kurung masukkan kecepatan kilometer per jam. T sama dengan S per V. Print dalam kurung maka waktu tempuh JK, adalah, T, jam. Print dalam kurung garis panjang. Pilihan sama dengan input dalam kurung apakah Anda ingin menghitung kembali, yes or no.
Kemudian elif rumus sama dengan 3.2. Kemudian print buka kurung tanda kutip menghitung jarak tempuh tanda kutip lagi tutup kurung. Lalu JK sama dengan input buka kurung tanda kutip masukkan jenis kendaraan spasi titik 2 tanda kutip tutup kurung. Lalu V sama dengan spasi integer buka kurung input buka kurung kembali tanda kutip masukkan kecepatan buka kurung kilometer per jam tutup kurung spasi titik 2 tanda kutip kemudian tutup kurung lalu tutup kurung lagi. Kemudian di bawahnya T spasi sama dengan spasi integer buka kurung input buka kurung kembali titik 2 dalam tanda kutip masukkan waktu tempuh dalam kurung jam spasi titik 2 kembali lalu tanda kutip kemudian tutup kurung lalu tutup kurung kembali dan di bawahnya S spasi sama dengan spasi lagi V kali T kemudian print buka kurung tanda kutip maka jarak tempuh tanda kutip koma JK koma lagi tanda kutip adalah tanda kutip koma S koma tanda kutip KM tanda kutip tutup kurung. Kemudian di bawahnya print buka kurung garis panjang tutup kurung. Lalu yang terakhir pilihan spasi sama dengan spasi input buka kurung tanda kutip apakah Anda ingin menghitung kembali buka kurung yes atau no tutup kurung tanda tanya tanda kutip lalu tutup kurung kembali. Di bawahnya LC titik 2 di bawahnya lagi rumus sama dengan 0 di bawahnya kembali LC titik 2 ke bawah lagi print buka kurung tanda kutip pilihlah nomor 1 2 atau 3 tanda kutip tutup kurung kemudian di bawahnya lagi print buka kurung garis panjang tutup kurung.
Kemudian di bawahnya lagi continue. Jika sudah selesai, diperiksa kembali jika ada yang salah. Kemudian pencet F5, lalu save dokumen, kemudian run, dan hasilnya akan seperti ini.